Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal kurrama wal fudala, para alim, para ulama, wabil khusus sesepuh kita Kiai Muhaimin yang kita muliakan, wabil khusus Habib Fahmi yang kita muliakan, juga segenap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau yang kita hormati, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid kita tercinta. Mungkin ini malam pertama saya masuk di Masjid An-Nahdlatul ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, majelis kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, mungkin sebelum musyawarah Fathul Qorib malam hari ini kita mulai, mungkin para kiai yang berada di luar, biar kita tidak ada batasannya, kayaknya enak masuk semuanya ini ya. Saya khawatirnya nanti kebetulan yang ngaji ini masih perjaka terus ditinggal di luar ya. Jadi biar kita sama-sama enak masuk semua saja. Nah, sebenarnya ini malam ini sambil promosi kita sebenarnya masih punya stok Kiai Laja. Kiai Naim kalau ada yang ini bisa di para kiai yang kami hormati. Jadi untuk malam hari ini kita akan membahas tentang sholat yang disunahkan ya. Ini sebenarnya saya dari tadi sudah greneng-greneng. Ini tidak ada yang bawa kitab, ini apa sudah hafal semua kayaknya ini. Kalau sudah hafal kan tidak usah musyawarah ini namanya. Jadi ini dibatasi sampai jam berapa Kiai? Sampai selesai? Aduh repot ini. Secekapnya ya? Ya. Jadi tidak usah lama-lama karena kita kehadiran Kiai Sepuh nanti setelah kita ngaji bareng, mudah-mudahan kita nanti juga bisa mendapat pituah-pituah ataupun nasihat-nasihat dari para sesepuh kita. Jadi ke depan para kiai, para ustadz, khususnya dari Nahdlatul Ulama ini semakin semangat, semakin terengginas di dalam mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin untuk yang pertama nanti kita dengarkan dulu makalah yang akan dibaca oleh Ustadz Muhammad Tolkah Maulana Al-Lajangi Al-Kendali ya, Al-Jumlui. Kalau jumlah tidak percaya saya ya, mungkin itu ya. Jadi silahkan diperhatikan, nanti kalau ada yang mau protes saya kasih waktu setelah pembacaan selesai. Kepada yang kami muliakan Kiai Muhammad Tolhah Maulana
kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum li nahwi wa min adi bisya'ni wa tahwi wa ala alil ghuril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabin al khiyarah. Iktifa wa iktisar. Saya sebagai selaku qori akan membacakan dengan 3 tahapan. Pertama, biqira'atin ma'al makna. Step 2, biqira'atin ma'al makna. Al-ula biqira'atin bila makna. Yang ketiga, al-majmu'at atau the conclusion, kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Was-salawatu al-masnunatu wa fi ba'din nusakhi al-masnunatu khamsun al-'idani ay salatu 'idil fitri wa 'idil adha wal kusufani ay salatu kusufi syamsi wa khusufil qamari wal istisqa'u ay salatuhu was sunanu at-tabi'atu lil fara'idi wa yu'abbaru anha aidan bis sunnatir ratibati wa hiya 17 rak'atan rak'atal fajri wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'dahu. Halaman 12. Mungkin bisa saya ulangi lagi. Faslun wasaro itu wujubi sholati salah satu asya. Babnya agak di tengah. Wassolawatu al-masnunatu. Mungkin bisa saya lanjut. Wa yu'abbaru anha aidan bis sunnatir ratibati wa hiya 17 rak'atan 10 rak'atan. Masih hilang. Rak'atal fajri wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa salasun ba'da al-isya'i yutiru biwahidatin minhunna al-wahidatu hiya aqallul witri wa aksaruhu 11 rak'atan wa waqtuhu ba'da sholatil 'isya'i wa tulu'il fajri falau awtara qabla al-'isya'i 'amdan aw syahwan lam yu'tadda bihi warratibu al-mu'akkadu min dhalika kullihi 10 raka'atin rak'atani qabla as-subhi wa rak'atani qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da al-isya'i. Mungkin akan saya bacakan di step yang kedua, ma'al makna. Was-sunnatu atabi'atu lil was-salawatu al-masnunatu. Ada beberapa solat yang disunahkan. Wa fi ba'din nusahi, disebut di dalam beberapa kitab yang sudah dinasah al-masnunatu, memakai redaksi lafaz al-masnunatu, memakai tak maftuhat karena setelahnya ada alif. Adapun solat yang disunahkan itu khamsun, ada 5. 1 dan 2 adalah solat Idul Fitri dan solat Idul Adha. 3 dan 4 adalah solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u ay solatuhu, solat sunnah
yang 5 tadi, nomor 5-nya adalah sholat istisqa. Maksudnya sholat meminta hujan. Wasunanu at-tabi'atu lil faraidi wa yu'abbaru anha aidan bi sunnatir ratibati. Selain sholat sunnah yang 5, ada sholat sunnah yang waktunya yaitu mengiring-iringi waktunya sholat fardu, bisa sebelum, bisa sesudahnya. Dan sholat at-tabi'atu lil faraid ini juga populer atau bisa disebut juga dengan sunnah ratibah. Adapun sholat sunnah rawatib jumlahnya 17 rakaatan. Jumlahnya ada 17. Secara keseluruhan dalam kitab Fathul Qorib jumlahnya ada 17. 2 rakaat sebelum sholat fajar, wa arba'un qabla duhri, dan 4 rakaat sebelum sholat duhur, wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah sholat duhur, wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum sholat asar, wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib, wa salasul ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna. Adapun yang terakhir adalah 3, yaitu setelah sholat isya, yang mana seseorang tersebut menjadikan 1 rakaat menjadi sholat witir. Al-wahidatu hiya aqallul witri. Adapun sholat 1 rakaat atau sholat witir itu paling sedikit adalah 1 rakaat. Wa aktsaru 11 rakaatan. Adapun sholat witir paling banyak dalam redaksi kitab ini jumlahnya ada 11. Waktunya sholat witir yaitu setelah sholat isya, sebelum sholat subuh. Falau autara qabla al-isya'i amdan aw syahwan yang lam yu'tada bihi. Ketika seseorang itu melakukan sholat witir sebelum datangnya waktu isya, sengaja ataupun tidak disengaja, maka tidak disebut dengan sholat witir. Waratibu al-mu'akkadu min dzalika kulli 10 raka'atin. Secara keseluruhan salat sunnah rawatib jumlahnya ada 17. Namun yang muakkad yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada 10, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, wa raka'atani qabla duhri, dan 2 rakaat sebelum salat duhur, wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat duhur. Jadi salat duhur mempunyai 2 kesunahan sebelum maupun sesudah, sama-sama sunnah muakkad. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Step 3, yaitu kesimpulan. Di sini kita menerangkan bahwa ada beberapa sholat sunnah yang jumlahnya ada 5. Pertama adalah 2 sholat Idul Fitri dan Idul Adha. 2 diantaranya lagi atau 3 dan 4 adalah sholat gerhana. Yang kelima adalah sholat istisqa. Disusul dengan kesunahan sholat lain, sholat sunnah ratibah yang jumlahnya ada 17, yang mana yang 10 itu adalah sholat sunnah muakkad. Mungkin sampai di sini yang bisa saya bacakan. Nanti ketika ada yang mau dikoreksi dari segi bacaan atau dari segi nahwiyah atau dari segi bahasa Inggris, tidak apa-apa. I will face with pleasure. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ya tadi sudah dibacakan tentang sholat-sholat yang disunahkan. Kira-kira nyemak semua ndak ini tadi ya? Ada yang perlu ditanyakan, apa ada yang perlu ditaskeh ndak kira-kira ini? Saya buka 3 pertanyaan lah untuk awal. Baik yang mentaskeh maupun yang mau bertanya ataupun ada yang kurang paham. Untuk penjelasan sudah paham ya? Kira-kira untuk penjelasannya tadi sudah gamblang ya? Jadi ada sholat sunnah, sholat sunnah itu jadi termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat
gerhana matahari, juga gerhana rembulan, kemudian sholat istisqa, juga sholat rawatib yang jumlahnya ada 17, walaupun yang muakkad ini ada 10 rakaat. Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Tolhah Maulana Al-Kendali Al-Lajangi ya. Monggo kiai senior ini silahkan ditanggapi. Kiai Naim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini kena kurang paham. Pertanyaan mungkin di luar ini terkait masih sholat sunnah. Ketika bagaimana pandangan fikih atau dalam pandangan kitab-kitab fikih terkait pelaksanaan sholat sunnah qobliyah dilaksanakan setelah sholat fardu. Kalau dalam pandangan hadis kan ada kata gitu. Dalam kitab apa dalam pandangan kita pelaksanaan sholat sunnah qobliyah setelah sholat fardunya. Demikian. Oke, yang pertama bagaimana pandangan secara fikih tentang sholat sunnah qobliyah tetapi mengerjakannya setelah menjalankan sholat fardunya. Jadi dikodok ini setelahnya ya. Jadi setelah fardunya baru menjalankan sunat qobliyah. Terus yang kedua, monggo 3 pertanyaan untuk awal ini. Ini biar koriknya mempersiapkan jawabannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya fokus pada sholat yang ketiga, wasalisu sholatut tarawih wa huwa 20 wa huwa 20 rak'atan bi 10 taslimatin. Apa langkah kita yang sudah ada kelembagaannya, yang sudah ada masjidnya sekarang, LDNU Kepulauan Riau, supaya kiprah kita ini terutama di Kota Batam untuk bisa mensamakan di antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Karena selama ini kita yang duduk di masjid, kita yang diatur. Jadi dengan membaca kitab ini hanya tinggal bacaannya, prakteknya 4 salam jadinya yang kita jalani. Apa langkah kita, tembusan atau langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam kelembagaan ini ya, lembaga dakwah NU ini. Itu saja ya. Cukup. Pertanyaan yang ketiga, monggo. Yang di luar boleh bertanya juga loh ya. Monggo belakang. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari pertanyaan dari semua teman kami dari Santri Nurul Haromen. Sebagaimana karena kita sudah memasuki bulan Rajab, maka ada sholat sunnah
yang begitu viral atau begitu sering dilakukan oleh orang-orang, atau sholat sunnah ini sholat sunnah ini dinamakan dengan sholat raghaib. Artinya sholat sunnah di awal Jumat di bulan Rajab. Dan pertanyaan dari kami, apakah ada dasarnya dan bagaimana pendapat para fuqaha? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, nanti kalau ada lagi silahkan disiapkan dulu. Mungkin perlu kita tanggapi dulu. Yang pertama, sholat qobliyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Jadi judulnya sholat qobliyah, tapi ngerjakannya setelah sholat fardu. Misalkan qobliyah zuhur, tetapi ngerjakannya setelah sholat zuhur. Ini pandangan secara fikih hukumnya seperti apa. Terus yang kedua, mungkin ini yang lebih berhak menjawab nanti adalah Ketua LDNO Kepri ya. Langkah LDNO tentang sholat tarweh yang seyogyanya ini 20 rakaat 10 salam. Langkah-langkah untuk praktek di masjid-masjid di Batam seperti apa, yang mayoritas memang memilih diskonan ya. Nah, itu nanti akan dijawab oleh Ketua LDNO Kepri, Kiai Mujib. Dan yang ketiga, di bulan Rajab ini, setiap kali bulan Rajab mesti masyhur tentang sholat sunnah raghaib atau di Jumat pertama setiap awal bulan Rajab. Ini dasar hukumnya seperti apa? Kepada Kiai Muhammad Tolhah Maulana Al-Kendali Al-Lajangi dipersilakan. Monggo. Mungkin dari para kiai yang lain ada yang kepingin menanggapi dulu untuk sholat qobliyah yang dijalankan setelah sholat fardu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini sebagai awal atau mengawali dari pertanyaan dan sekaligus sebagai pancingan awal, bahwa di dalam sholat sunat itu ada 3 kriteria. Ada sholat sunat datu waktin, ada sholat sunat itu datu sababin, ada sholat sunat itu sunat mutlak. Kemudian yang ditanyakan, qobliyah dan ba'diyah yang merupakan salah satu dinamakan rawatib atau at-tabi'ah bil faraid. Sering juga di masyarakat terjadi bahwa yang namanya qobliyah sebelum kita melakukan sholat fardu, ba'diyah setelah melakukan sholat fardu. Tapi ini nanti saya akan carikan ibaratnya, dan saya ingat betul bahwa sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah ini sholat yang punya waktu. Artinya apa? Ada batasan waktu yang di situ sholat qobliyah dan ba'diyah harus dilakukan. Di luar itu nggak boleh. Kemudian bahwa sholat qobliyah itu waktunya lebih panjang dibandingkan dengan sholat ba'diyah. Kenapa lebih panjang? Di situ kalau qobliyah dilaksanakan sholat qobliyah itu mulai masuk waktunya sholat sampai selesainya sholat. Jadi taruh umpamanya sholat asar, masuk waktu sholat asar sampai keluarnya sholat asar.
itu masih dalam lingkup waktu sholat qobliyah. Kemudian kalau ba'diyah itu lebih pendek karena harus dilaksanakan dulu pelaksanaan sholat ba'diyah. Sholat ba'da duhri umpama nggak boleh dilaksanakan sebelum sholat duhur. Kalau ba'diyah harus dilaksanakan setelah sholat duhur sampai keluarnya waktu sholat duhur. Kalau qobliyah itu adalah mulai masuk waktu sholat fardu sampai keluarnya sholat fardu. Contoh kecilnya begini, jadi kita sering menghakimi orang yang kita tidak mawas diri. Ada orang sholat setelah sholat asar, kita nggak tahu, kemudian kita menghakimi sholat ba'dal asar, nggak ada. Takut-takut mereka melaksanakan sholat setelah sholat asar itu melaksanakan sholat qoblal asar yang nggak sempat dilaksanakan sebelum asar, dan statusnya itu bukan qodho, masih dalam lingkup ada. Nanti akan saya bacakan baik di dalam Nihayatus Sen atau dalam kitab Bajurinya juga begitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa sholat waktunya sholat qobliyah itu lebih panjang dibandingkan dengan sholat ba'diyah. Jangan kita beranggapan kalau qobliyah harus dilaksanakan sebelum sholat fardu. Ketika dilaksanakan setelah fardu itu qodho namanya, enggak. Jadi qobliyah itu panjang memang waktunya. Dan ketika ada orang melakukan setelah sholat subuh, setelah sholat asar, jangan kita cepat menghakimi bahwa itu adalah nggak boleh. Takut mereka melaksanakan sholat qobliyahnya atau bahkan melaksanakan qodho pun nggak apa-apa. Kalau qodho memang merupakan sholat datu sabar. Mungkin ini dulu sebagai pancingan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menambahkan dari Khalid satu kalimat yaitu kita jadi Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini sudah terjawab atau masih ada yang mengganjal atau ada pendapat lain yang bisa diutarakan? Apa yang disampaikan oleh Kiai Munidi itu sangat benar. Cuma ada yang mengganjal dalam diri saya. Redaksi hadisnya tidak hafal, cuma mafhumnya begini. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah lambat untuk melaksanakan sholat subuh. Untuk sholat subuh sampai dijemput oleh Sayyidina Bilal bin Rabah karena matahari seakan-akan sudah hampir muncul tatlu. Sayyidina Bilal bin Rabah modelnya kayak mengintip. Setelah itu Rasulullah keluar, dilihat oleh Sayyidina Bilal, Rasulullah ini masih sholat sunat fajar, berarti qobliyah subuh berarti ya. Kemudian setelah keluar bersama-sama ke masjid, Rasulullah menyampaikan, wahai Bilal bin Rabah, andaikan lebih siang daripada ini, maka sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu akan saya laksanakan. Disampaikan oleh Kiai tadi, dengan hadis ini bukankah bisa sebenarnya Rasulullah melaksanakan sholat qobliyah subhi setelah sholat subuh? Bagaimana dengan hadis ini maksudnya? Walaupun pendapat fuqaha seperti itu.
pernah membaca hadis ini saya. Ya, maksudnya dalam pemahaman saya bisa saja Rasulullah langsung sholat karena takut ketinggalan ya, langsung sholat subuh dulu baru sholat ba'diyah. Artinya qobliyah subuh dia kerjakan setelah subuh. Tetapi kenapa Rasulullah tetap mengerjakan bersikokoh kekeh tetap melaksanakan sebelum subuh sholat walaupun matahari mau terbit lebih siang dari ini gitu. Ini bukan sanggahan, cuma bagaimana dengan hadis yang ini yang seperti itu. Oke, bisa dipahami mungkin apa yang disampaikan oleh Kiai, atau mungkin ada sebab-sebab yang bisa menjadikan alasan bahwasanya sholat qobliyah ini bisa dijalankan setelah fardhu Kiai. Mungkin ada sebab-sebabnya atau seperti apa? Monggo ditanggapi lagi ya. Sudah dari awal saya sudah sampaikan bahwa sholat sunat itu ada 3 model. Ada sholat sunat datu waqtin, ada sunat datu sa'ab, ada sunat mutlak. Di sini berkaitan dengan sholat yang punya waktu. Artinya ada batasan waktu yang di situ kita mengerjakan sholat. Maka memang yang kita menjadi janggal itu memang persepsi kita masing-masing. Dulu juga seperti itu. Kita mengerjakan sholat sebelum qobliyah, sebelum sholat fardu, itu setelahnya bukan namanya ada tapi foto. Tapi setelah kita melihat referensi dari beberapa kitab yang terutama dalam kitab dasar baik dalam Bajuri atau yang lain, itu tetap jadi memang qobliyah itu lebih panjang waktunya, lebih panjang daripada waktunya ba'diyah. Jadi waktunya itu mulai masuk waktu fardu sampai keluarnya waktu fardu. Kalau ba'diyah itu setelah melaksanakan sholat fardu sampai keluarnya sholat fardu. Jadi lingkupnya itu lebih luas daripada pada qobliyahnya. Itu memang seperti itu memang. Sudah. Jadi apa yang disampaikan oleh oleh Kiai Mujib tadi masalah mengarahkan atau mengkombinasikan dari hadis itu dan itu dengan apa yang disampaikan oleh fuqaha, cuman hadisnya masih belum jelas gitu loh. Cuman ingatan gitu Ustaz ya. Gitu saja. Cuman saya nggak memastikan kalau itu yang disampaikan itu qobla subi atau bagaimana itu. Nanti kalau lebih jelas hadisnya mungkin kita sama-sama kaji bersama. Tapi kalau yang qobliyah ba'diyah itu memang memberikan bobit batasan-batasan tertentu para fuqaha, yaitu sebelum atau masuknya waktu fardu sampai selesainya fardu. Bahkan di dalam saya bacakan di dalam kitab Nihayatus Sayyid karangan beliau Syekh Imam Nawawi, ketika kita tidak melaksanakan sholat qobliyah kemudian digabung dengan ba'diyahnya, itu sah-sah saja. Artinya diniati 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata kanatis sholatu laha qobliyatun wa ba'diyatun fala budda fi rawatibiha min niyatil qobliyah awil ba'diyah li ajli tamyiz. Falau akharul qobliyah ba'dal fardhi wa sholaha ma'al ba'diyati bi ikhramin wahidin yanwil qobliyata wal ba'diyata ma'an. Enggak ada bahasanya qodaan, enggak. Jadi memang ada waktu tersendiri di situ. Jadi qobliyahnya digabung dengan ba'diyahnya juga sama-sama waktunya masuk. Jadi ketika orang tidak melaksanakan qobliyah digabung dengan bahkan disambung pun 2 rakaat tambah 2 rakaat 4 rakaat dijadikan satu. Cuman niatnya qobliyah dan ba'diyah bisa jadi. Jadi nggak usah diniati qodho karena itu memang waktu. Terima kasih. Mungkin dia yang lain, ya mungkin kayaknya sudah siap referensi. Monggo dia.
biasanya kalau diam saya malah nanti tidak kebetulan. Untuk menjawab melaksanakan sholat qobliyah dilakukan setelah sholat fardu, maka yang paling utama kita bahami kapan waktu sholat qobliyah dan kapan selesainya waktu sholat qobliyah. Sholat qobliyah ini mulai boleh dikerjakan ketika masuk waktu sholat fardu. Sholat qobliyah dulu, waktu pelaksanaan sholat qobliyah mulai boleh dilakukan ketika masuk waktu sholat fardu. Kapan berakhirnya waktu pelaksanaan sholat qobliyah? Itu ternyata ketika selesainya waktu sholat dulu, bukan ketika sudah melakukan sholat dulu, tapi ketika selesainya waktu sholat dulu, habis sholat dulu. Oleh sebab itu, pelaksanaan sholat qobliyah baik sebelum melaksanakan sholat dulu atau setelah pelaksanaan sholat dulu, secara hukum sebagaimana yang disampaikan para fuqaha itu tetap sah. Sebagaimana yang dibacakan oleh Ustaz Munidi tadi, begitu juga kalau kita membaca di dalam kitab Munil Muhtaj karya Imam Khatib Asy'ari. Di sana disebutkan wa yaqulu waqtu rawaqibi allati qabla al-fardhi bidukhulil waqtil fardhi wa waqtul lati ba'dahu walau mitron bi'idni wa yakhruju an-naw'ani bi khuruji waqtil fardhi li'annahu mata bi'amilan fa fi'il qobliyati ba'dahu ada pelaksanaan qobliyah setelah sholat fardu tetap disebut ada bukan qodok, tapi ada. Cuma Imam Khatib Asy'ari itu beliau mengarahkan lakin bil ikhtiar seyogyanya Allah tu'akhkharu anhu illa liman hadara was-sholatu tuqamu aw nahruhu mimma sayati. Hendaknya meskipun kita tahu qobliyah waktunya demikian, jangan diundur-undur. Seyogyanya sholat qobliyah tetap dilakukan sebelum pelaksanaan sholat fardu, kecuali ketika mau sholat qobliyah jamaah sudah dilakukan. Ini baru qobliyah hendaknya setelah sholat fardu. Tetapi secara teori, secara hukum, qobliyah itu masuknya ketika masuk waktu sholat fardu, berakhirnya waktu ketika selesainya waktu sholat fardu, hingga meskipun di awal, di tengah, di akhir, secara hukum tetap sah. Ini kalau fuqaha, bukan kalau saya. Terima kasih. Ini mungkin ada yang menambahkan, Kiai Muhri, monggo. Sudah siap dari tadi kayaknya. Di waktunya. Untuk tentang masalah pelaksanaan sholat dia qobliyah ya kok dilaksanakan setelah sholat fardu. Ini sebenarnya kalau penekanannya itu sama tentang batasan waktu. Kalau sholat sunnah qobliyah itu mulai dari awal masuknya waktu sampai memanjang sampai berakhirnya waktu. Itu kalau versi saya. Adapun sholat sunnah ba'diyah itu mulainya setelah selesainya sholat fardu sampai akhir waktu. Oleh karena itu kok sholat
qobliyah dilaksanakan setelah sholat fardu itu tetap masuk dalam kawasan waktu, sehingga pelaksanaan sholat itu tetap dianggap ada, bukan qadha. Mungkin boleh saya bacakan ini di Anatut Talibin yang qauluhu takunu adaan ay li anna waqtaha yadkhulu bi dukhuli waqtil fardi wa yamtaqtu bimtidadihi famata fa'alaha fihi fahiya adaan sawa'un fa'alaha qablahu aw ba'dahu. Terima kasih. Mungkin cukup ya, kayaknya keterangannya masih sama antara yang dibacakan oleh Kiai Muniti di Nihayatuz Zain, kemudian Kiai Mujib di apa tadi? Mughnil Mustad, kemudian Kiai Muhri di I'anatut Talibin ya. Keterangannya jadi sama. Jadi untuk sholat qobliyah yang dikerjakan setelah sholat fardu ini masih diperbolehkan dan tidak dihukumi qadha, tetap adaan. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya lebih afdolnya tetap diusahakan sebelum sholat fardu, kecuali memang ada hal yang menjadikan sholat qobliyahnya ini tertunda. Mungkin itu. Taslim semuanya ya untuk soal yang pertama. Kita lanjut sebelum soal yang kedua. Belum? Monggo. Terima kasih. Ya. Dalam Raudhah Al-Imam Ar-Rafi'i menjelaskan bahwasanya nafilah itu kan sebagaimana dibaca tadi ada dua macam. Yang satu qaidu muaqqatah yang tidak diwaktui, di mana pelaksanaannya itu tuf'alu disababin arid seperti kusuf, istisqa, tahiyatul masjid. Wa hadza la madkhala lil qada'i fihi. Untuk salat-salat ini tidak ada qadanya. Wasani muaqqatah, yang kedua itu berwaktu seperti Id, ada duha, ada rawatib at-tabi'ati lil faraid. Wa fi qada'iha aqwal. Jadi mengqada'i rawatib ini yang tabi'ah lil faraid ada beberapa pendapat ulama, tidak hanya satu yang disebutkan tadi. Pertama, azharuha tuqda, pendapat yang mengatakan itu diqadha. Yang kedua lah tidak boleh diqadha. Yang ketiga mustaqillah kal id wa duha, ini boleh diqadha. Wa ma kana tab'an lil rawatibi fala qada'a. Nah, itu seperti itu. Ada beberapa pendapat sebenarnya dalam kalangan Syafi'i sendiri, bukan di luar Syafi'i. Terima kasih. Intinya untuk sholat rawatib tidak ada qadha ya. Apa tetap diqadha? Sholat sunnah. Jadi kami ulang lagi bahwasanya ini sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah muaqqatah seperti Id, sholat duha, kemudian sholat rawatib at-tabi'ati lil faraid. Wa fi qada'iha aqwalun, untuk mengqada'i sholat-sholat sunnah tadi seperti sholat duha, kemudian sholat Id dan rawatib, itu ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Yang pertama al-haruha tuqda, adalah diqadha. Yang kedua la, tidak boleh diqadha ketika ketinggalan waktu maksudnya. Yang ketiga mustaqillah, seperti sholat Id dan sholat duha itu diqadha. Wa ma kana tab'an lirawatib, kalau yang ikut pada rawatib itu adalah tidak boleh diqadha. Itu seperti itu. Terima kasih. Ada pendapat?
kemudian yang ini masalah dari posting atau apa itu akbar, ada beberapa pendapat itu masih selisihan, masih ulama seperti ini. Jadi kita lakukan kita tahu bahwa waktu dari objek itu dari kapan sampai kapan, sehingga nanti kita mengetahui kalau sudah tahu masuk waktu sampai keluarnya waktu melaksanakan setelah sholat tahliyah disebutkan. Jadi tidak ada ikatan dengan apa yang dibaca. Seandainya pertanyaannya adalah apakah wajib qada dalam sholat sunnah itu atau tidak, mungkin ibarat ini mungkin kita sebagai referensi awal. Tapi kalau pertanyaannya dilaksanakan istilahnya masih dalam lingkup waktunya atau tidak, hanya sudah jelas dari ibarat yang ditulis atau dari yang lain. Gimana? Kembali kepada Sholat sunnah sebelum subuh sama sebelum asar ya. Jadi kalau ditengok dari waktu ini tadi, sholat qobliyah kan mulai masuknya waktu sholat sampai habisnya waktu sholat. Jadi ketika dikerjakan masih dalam waktunya, ini tadi tetap dalam keadaan adaan, tidak ada qada. Iya. Sholat fajarnya setelah sholat subuh. Iya. Masih bisa lagi ya. Baik yang ada dari murni atau yang dari kitabiah politik yang ada di hadis itu menunjukkan bahwa waktu awal daripada qobliyah masuk waktu tablik sampai keluarnya waktu tablik. Jadi tidak ada batasan setelah melaksanakan sholat tablik atau sebelum melaksanakan sholat tablik. Contoh kecilnya sekarang kita mau melaksanakan sholat qobliyah subuh, jemaah sudah dilaksanakan, kita nggak tutup karena bangun tertinggal. Kita laksanakan sholat fardu bersama dengan imam, sholat berjamaah. Kita belum melaksanakan sholat qobliyah subuh, seperti sholat fajar. Kapan pelaksanaannya? Dilaksanakan setelah sholat subuh. Niatnya bukannya pada subuh, tapi niatnya qobliyah subuh. Asal masih dalam waktu sholat subuh, waktunya sholat qobliyah. Asal berarti dengan catatan sholat subuh belum habis ini, waktunya sholat subuh belum habis ya. Ya. Sebentar. Waktu-waktu yang dimakruhkan di dalam sholat ini seperti apa? Jadi punya kodok. Dan yang dimaksud dengan makruh dan tidaknya itu adalah sholat yang tidak ada sebabnya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ketika kita waktu istiwa atau ketika setelah sholat asar baru kita melaksanakan sholat sunnah mutlak, itu juga tidak boleh. Itu yang maksud. Terima kasih dulu, itu dulu, monggo. Atau saya tadi buka-buka, alhamdulillah tampak hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kembali dengan pertanyaan, bagaimanakah kita sholat qobliyah tapi setelah sholat fardu? Ya. Jawabannya kesimpulan dari 3 jawaban boleh. Tapi kalau dari kami sendiri bukan sekedar boleh, bahkan terkadang disunnahkan. Justru melakukan qobliyah pada waktunya terkadang dimakruhkan. Sebagaimana dalam kitab matannya dari syarahnya dari Hasiyah I'anatul Talibin, yaitu Fathul Mu'in. Saya bacakan pendapatnya Imam Nawawi. Yajuzu ta'khirur rawatib al-qabliyah. Kita boleh mengakhirkan sholat rawatib yaitu qabliyah. Anil fardi,
setelah melakukan sholat fardu. Itu sudah jelas dengan pertanyaan. Watakuna adaan, dan itu sudah dikatakan ada, bukan qadha. Wa qad tusannu, tapi terkadang disunnahkan untuk mengakhirkan. Contohnya seperti apa? Kain hadarah was salatu tuqam, seperti kita hadir tapi sholat fardu sudah dilakukan. Au qarubat iqamatuha, atau kita datang tapi hampir dilakukan sholat fardu. Bihaitsu law istaghala biha, sekiranya apa? Seandainya kita melakukan sholat sunnah, maka kita akan yafutuhu taharrumul imam. Seandainya kita masih melakukan sholat qobliyah, kita tidak ikut, kita tidak takbiratul ihramnya imam. Malah makruh ya di situ ya. Kemudian cuma memberi referensi atas apa yang disampaikan atau dibacakan pada kiai tentang kata doa itu kita boleh melakukan qobliyah dan berarti pada dengan satu kali salat. Saya bacakan dalam kitab Fathul Saya dari awal. Al-qobliyah tawafil fardhu. Baik kedua hari ruku tawafil fardhu, baik ruku di fardhu. Jadi salat qobliyah itu sesuai masuk waktu zuhur sampai keluar waktu. Kemudian kalau ba'diyah yaitu waktuha bi fi'il fardhu. Selagi kita belum melakukan sholat fardu, maka tidak disunahkan sholat ba'diyah. Wa yaqutu bi furudi waqtil fardhu. Tapi doanya sama dengan ini. Wa yajuzu an takuna al-qabliyah ba'da fi'il fardhu wa takunu adaan wa la yajuzu an takuna al-ba'diyah qabla fi'il fardhu. Tapi kalau ba'diyah itu tidak bisa kita lakukan sebelum sholat. Wa yajuzu inda ramli, tapi menurut Imam Ramli itu boleh. Ayyan ya al-qabliyah wal ba'diyah dari kaum ba'diyah. Menurut Imam Ramli, kita melakukan sholat qabliyah dan ba'diyah dengan satu kali ihraman. Artinya adalah cuma 2 rakaat. Cuma melakukan satu kali sholatan, tapi bedanya qabliyah dan ba'diyah. Tapi pas setelah sholat fardu. Jadi pendapatnya menguatkan ya arahnya. Mungkin kayaknya untuk satu pertanyaan ini sudah mengerucut ya. Oke, Kiai monggo sebentar. Terima kasih. Kalau bicara boleh pasti semuanya sepakat boleh. Sekarang sebetulnya kan yang perlu diperjelas istilah adak dan qadha-nya itu. Walaupun secara lugawi adak dan qadha itu bimaknan wahid. Adak dan qadha itu sebetulnya artinya juga bisa sama. Tetapi kenyataannya kita selalu pakai istilah adak dan qadha untuk penggunaan yang berbeda. Itu pertama. Kemudian takbir yang dibaca Ustaz. Nah, Ustaz Dahrul tadi kan mengatakan ketiga jenis sholat yang mempunyai waktu tadi itu haid dan rawatib tadi kan pendapat awal kan ketiga-tiganya itu boleh diqadha. Nah sekarang pertanyaan menjadi miskil kita dengan istilah orang awam. Orang awam itu sebetulnya hampir semuanya paham qobliyah itu boleh dilaksanakan setelah sholat fardu. Akan tapi mereka pemahamannya senantiasa itu dianggap sebagai qadha. Seperti itu. Artinya sebetulnya saya meminta ada nggak takbir yang walaupun itu sangat sangat lemah sekali bahwa setelah sholat fardu itu istilahnya qadha. Walaupun qadha sama ada ini kita sepakati dengan maknan wahid. Artinya tetap sama qadha dan ada itu kan, seperti itu. Ada nggak yang mengatakan bahwa setelah fardu itu istilahnya qadha bukan ada? Tadi kan takbirnya semuanya mengatakan semuanya itu ada semua ya. Kan seperti itu. Nah, kontradiksinya kan ketika pertama ketika bicara jawaznya semuanya akan sepakat mengatakan jawaz, bahkan tadi bisa dikatakan sunnah di akhiran itu ketika kita mengejar takbiratul ihram imam ya kan. Nah seperti itu. Sekarang ada nggak yang ulama itu pendapatnya mengatakan ketika dilaksanakan setelah fardu istilahnya qadha? Sama juga seperti kita sholat duhur, kita sholat asar itu pada dasarnya juga waktunya sholat duhur. Tetapi kita pasti sepakat ketika kita duhur kita ketiduran belum sholat, kita laksanakan asar pasti kita sepakat itu qadha. Kan begitu. Apa ada yang berani itu mengatakan ada? Walaupun ada sama qadha artinya tadi sekali lagi sama, tetapi kita pasti ketika kita duhur ketiduran
bangun asar pasti zuhurnya dikatakan qadha, walaupun secara teori fikih asar itu juga waktunya sholat zuhur dalam kondisi darurat. Nah seperti itu. Makanya ketika kita berlawanan dengan istilah orang awam yang cenderung tertanam bahwa ketika sholat sunnah qobliyah dilaksanakan selepas fardu itu dikatakan qadha, apakah kita akan mempopulerkan itu tetap ada? Nanti kontradisinya kan bertentangan dengan istilah qobliyah sama ba'diyah itu sendiri. Apa fungsinya nama qobliyah dan ba'diyah? Kenapa gak saya niat sholat rawatib zuhur, kenapa ada ba'diyah sama ba'diyah zuhur? Menunjukkan ba'diyah qobliyah ini kan berarti kan ada keterikatan tentang waktu pelaksanaannya sebetulnya. Tetapi kenapa niat kita yang kita hafalkan kan senantiasa qobliyatan ba'diyatan? Kalau setelahnya tetap dikatakan ada, ya qobliyah ba'diyah itu sebetulnya nggak diperlukan dalam talafut niat kita mestinya. Seperti itu. Artinya kita, maksud saya itu kita dipermainkan logika sedikit. Jadi kalau istilahnya ketika dilaksanakan selepas sholat fardu tetap dikatakan ada, mestinya ya kita sholat rawatib aja, kita sholat sunnah zuhur, nah seperti itu, sholat sunnah asar. Karena kita ternyata waktu ba'diyah qobliyah ini ternyata pada dasarnya diriwayatkan tidak ada kecuali ba'diyah tadi. Artinya butuh qayd cuma ba'diyah, qobliyah nggak butuh qayd tentang dilaksanakan selepas zuhur atau setelah zuhur. Artinya takbir yang di Ustaz Bahru tadi sebetulnya perlu diperjelas. Yang al-awal tadi kan ketiga-tiganya bisa dikodok tadi. Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Dipertajam lagi maksud saya. Ya, jadi kalau tadi setelah sholat sunnah fajar katanya boleh laksanakan setelah sholat subuh, ya sholat sunnah begitu kan. Bagaimana menanggapi hadis riwayat Abi Hurairah dalam At-Tirmidzi bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yusalli rak'atayil fajri falyusallihima ba'da ma tatlu asy-syams. Bagaimana menanggapi hadis ini? Man lam yusalli rak'atayil fajri falyusallihima ba'da ma tatlu asy-syams. Ba'da ma tatlu asy-syams. Terima kasih. jadi apa lagi? Ya, mungkin ibarat-ibarat tadi yang dibacakan itu kan umum sifatnya mengenai tentang masalah waktu, karena waktunya itu habisnya sampai akhir waktu sholat fardu, makanya tetap dianggap ada. Ini ada karena yang diskalkan tadi itu adalah tentang masalah qobliyah subuh. Ini yang ibarat yang khusus itu ada. Saya bacakan di kitab Majmu'. Wa ma yaf'alu qabla al-fara'id min hadhihi as-sunani yadkhulu waqtuha bi dukhuli waqtil fardi wa yabqa waqtuha ila ay yadhhaba waqtul fardi wa ma kana ba'dal fardi yadkhulu waqtuha bil faraghi min al-fardi wa yabqa waqtuha ila ay yadhhaba waqtul fardi. Wa qala bentar. Wa qala ashabuna yadkhulu waqtus sunanil lati qabla al-fara'idi bi dukhuli waqtil fara'id wa yabqa waqtuha ma lam yakhruj waqtal fariidah lakinnil mustahabbu taqdimuha 'alal fariidah wa yadkhulu waqtus sunanil lati ba'dal fara'idi fil fariidah wa yabqa ma dama waqtul fariidah. Hadza huwa al-madhhabu fi mas'alataini wa bihi qata al-aktsarun. Wa fi wajhin hakahul musannif wa ghairuhu wa yabqa waqtu sunnatil fajri ma lam tazal asy-syamsu. Bahkan ini sampai waktu zawal ini. Ini menurut versi satu pendapat yang dihikayahkan oleh Kiai Musannif begitu. Lam tazal ma lam tazal asy-syamsu. Wa bihi qata asy-syekh Abu Hamid wa fi ta'liqihi wa fi wajhin hakahul qadi Husainul Mutawalli anna sunnatas subhi yakhruju waqtuha bi fi'li faridatis subhi. Nah ini cuman ada satu pendapat menurut Syekh Abu Hamid bahwasannya qobliyatus subh itu habis setelah melaksanakan sholat fardu. Adapun yang lain bahkan sampai waktu zawal, sebelum waktu zawal ini masih boleh
masih dalam lingkup waktu sholat sunnah qobliyatas subhi begitu. Terima kasih. Mungkin dari berbagai macam pendapat ini tadi bisa kita pahami ya, bahwasanya untuk sholat qobliyah yang dikerjakan setelah sholat fardu ini pada dasarnya diperbolehkan sampai habisnya waktu sholat fardu itu, dan itu pun masih dalam kategori adaan. Cuma masih ada muskil, kira-kira ada tidak yang qaul yang yang memperbolehkan dengan niat qadha itu ya. Berarti ya, berarti bisa dipahami ya, bahwasanya qadha secara lughah memang dengan adak sama, tetapi secara pengertian kalau namanya qadha itu tidak berada di waktu yang sudah disepakati. Mungkin kita sepakati dulu, kita close bahwasanya untuk jawaban sudah mengerucut ya. Mungkin kalau ada yang muskil-muskil nanti bisa dipertanyakan di lain waktu. Karena mohon maaf, karena mohon maaf untuk malam hari ini kita ada agenda yang lain. Jadi kiranya kalaupun masih ada muskil ini kita bikin PR untuk pertemuan yang akan datang. Itu ketua ya. Ya. Karena ada agenda yang saya kira ini akan lebih penting daripada yang kita bahas sekarang ini. Ya, alhamdulillah karena kita dirawui oleh Kiai Muhaimin. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga saya kira ini nanti akan di pending dulu, akan diselesaikan oleh Ketua LDNU Kepri. Insya Allah jamaah ataupun para kiai ingat-ingat untuk pertemuan ke depan silahkan ditanyakan lagi ya, untuk pertemuan ke depan. Mungkin itu kami atas nama moderator juga Qori, sahabat saya Kiai Muhammad Tolhah Maulana Al-Kendali Al-Najangi di dalam membacakan makalah di malam hari ini ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu kami persilahkan kepada Ketua LDNU Kepri Kiai Mujib Zain. Kepadanya dipersilahkan. Alhamdulillah, musyawarah kita telah bersama-sama kita lalui, merupakan satu nikmat yang luar biasa. Meskipun kita jauh dari pesantren, tapi kita masih tetap bisa kumpul dengan suasana pesantren, ngaji kita pesantren, dan kita juga musyawarah kita pesantren. Ini merupakan sebuah harapan besar daripada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama untuk kita semuanya ini yang berada di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, memiliki satu wadah untuk bersama-sama bersilaturahmi, kemudian juga tetap memiliki jiwa pesantrenan melalui wasilah daripada mengaji kitab Al-Qur'an.
Kemudian ini kami berbagai dakwah dan ulama Provinsi Kepulauan Riau itu memiliki agenda selanjutnya para yai sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kami ingin mensosialisasikan bahwasanya lembaga dakwah Nahdlatul Ulama FPI ini berinisiatif untuk membuat wadah yang di wadah itu semua alumni pondok pesantren, yang ada di Batam, baik pondok yang besar maupun pondok yang kecil, pondok yang tua maupun pondok yang muda, pondok yang salaf ataupun bahkan pondok modern, atau bahkan yang mondoknya di luar negeri. Pondok apa itu? Pondok Indah. Kami merasa kita semuanya itu besar, para yai-yai, para alim ulama banyak, tetapi kok belum ada wadah yang khusus membahas atau menjadi wadah para santri. Maka melalui malam ini kami menginisiasi atau berinisiatif membuat forum persatuan daripada para alumni. Tapi kemarin kami menyampaikan pemikiran ini, gagasan ini, harapan ini kepada beliau yang mulia Yai Muhaimin, dan beliau alhamdulillah pada malam hari ini berkenan hadir, dan kami memohon kepada beliau untuk memberikan nasihatnya, memberikan arahannya agar nanti para yai, para alumni, para yai, para ustadz mubalek yang ada di Batam, yang dalam hal ini bagian daripada keluarga Nahdlatul Ulama, bisa semakin solid, bisa semakin baik, dan tentu saja semakin kokoh dalam memperjuangkan dan membela ahli sunnah wal jamaah. Kami mintakan kepada Yai Muhaimin untuk memberikan arahannya sepatah dua patah kata untuk para alumni, para santri, para yai ataupun para ustadz yang lain agar bisa semakin baik di dalam kita menjalin silaturahmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Sekretaris Wilayah Nahdlatul Ulama, Ketua LDU Wilayah Kepulauan Riau, hadirin, para kiai, para ustaz, dan para santri yang kami hormati. Saya didatangi oleh Yai Mujib beserta teman-temannya. Di sana ngobrol-ngobrol bagaimana kalau kita ini membuat sebuah organisasi dari alumni pondok pesantren, dari manapun pondoknya, apapun bentuk pondoknya, seperti yang dikatakan tadi. Saya langsung menjawab, wah, kalau begitu saya sangat setuju, karena kalau di perguruan tinggi ini sudah banyak alumni itu pun masih membawa atribut perguruan tingginya. Nah, sedangkan di sini ini tidak akan membawa atribut perguruan tingginya, tetapi hanya akan membawa santrinya. Saya yakin
usaha yang seperti ini itu menurut saya usaha yang sangat baik, dan saya yakin insya Allah kalau dilandasi dengan ikhlas akan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya hanya sebagai komentar saja. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ditopang oleh teknologi, banyak sekali metode memahami ajaran agama Islam yang berbeda-beda. Begitu pula paradigma untuk memahaminya berbeda, sehingga kesimpulannya berbeda-beda. Maka yang terjadi apa? Benturan. Nah, kita dari alumni pondok pesantren tidak ingin yang seperti itu. Makanya saya pada saat membaca sebuah kitab yang berjudul At-Tafsir wal Mufassirun yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Husain Az-Zahabi, guru besar dari Al-Azhar University, yang oleh Imam Abu Zahro, beliau dikatakan Abul Mufassir fi Ngasrinal Hadith, bapak ahli tafsir masa kini. Nah, di situ mungkin ada sebuah analisa yang tidak sampai menjamah kepada apa yang dilakukan oleh dunia pondok pesantren salafiyah, bukan salafi, salafiyah. Mungkin tidak sampai ke sana. Beliau mengatakan begini, tidak boleh menerjemahkan Al-Quran secara harfiah. Kalau dalam yayan kan itu menjadi pengantar untuk mempelajari tafsir. Menerjemahkan Al-Quran ini harus dengan terjemahan tafsiriyah. Waktu saya ketemu dengan Profesor Dr. Azhari orang Medan, beliau mengatakan dia juga alumni dari Al-Azhar, beliau juga sudah profesor dan juga ahli tafsir. Beliau mengatakan bahwa judul tafsir yang terdeteksi di Al-Azhar itu ada 5.000 judul dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, di sini ini menurut saya loh ya. Jadi kalau ini salah ya walau alam, saya nggak ngerti. Tapi kalau ini benar, mudah-mudahan ya memang pengertian saya ini benar begitu. Kalau Syekh Husain Az-Zahabi mengatakan bahwa menerjemahkan Al-Quran itu tidak boleh secara harfiah karena uslub, bentuk susunan bahasa Al-Quran ini sangat berbeda dengan bahasa yang akan diterjemahkan, yang akan dijadikan untuk terjemahan. Justru kalau menurut saya menerjemahkan Al-Quran yang secara harfiah, bahkan malah tidak hanya harfiah, artinya kalimat, sampai kepada huruf, itu yang ada hanya di pondok pesantren salafi. Yang lain saya kira tidak ada. Silakan Anda membaca tafsir bahasa Inggris, tafsir bahasa Indonesia, satu pun gak ada yang baca. Tetapi kalau menafsiri Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dengan model metode yang sudah diberikan oleh ulama-ulama pondok pesantren salafiyah, saya yakin itu akan sama. Karena apa? Karena di dalam menerjemahkan Al-Quran itu bukan hanya per kalimat, tapi sampai huruf pun di sana diterjemahkan, dan itu belum kita temukan di terjemahan yang manapun.
Bayangkan kalau di sana sudah ketemu huruf jer, ada ba, maknanya itu macam-macam, ada fi, maknanya macam-macam. Tapi kalau terjemahan yang dilakukan oleh ulama, khususnya ulama pondok pesantren salafiyah, itu jelas dengan gamblang. Bayangkan sekarang kalau kiai-kiai pondok pesantren alhamdulillah nawi sekabian itu ikang patang kulillahi tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya Allah Rabbil Alamin, dan jadi pangerane wong alam kabeh. Coba Anda cari mana ada terjemahan dari bahasa apapun yang seperti itu. Makanya mestinya kita sebagai alumni pondok pesantren, walaupun itu pendapat dari seorang profesor, doktor, syekh, ahli tafsir yang diakui oleh dunia pendidikan, namun kalau menurut saya kita sebagai alumni pondok pesantren itu jangan sampai terpengaruh dengan itu, dan apa yang sudah diberikan oleh kiai-kiai kita tentang bagaimana menerjemahkan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis itu seperti apa yang telah diberikan oleh beliau-beliau itu. Makanya mengumpulkan alumni pondok pesantren ini menurut saya dalam rangka kesana. Artinya jangan sampai metode yang telah diberikan oleh para alim ulama pondok pesantren ini dengan adanya kemajuan zaman itu jadi berubah, sehingga di dalam memahami teks ajaran agama, apakah itu Al-Quran atau Al-Hadis, yang terjadi justru malah benturan antara yang satu dengan yang lain. Makanya tidak aneh kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin beliau mengatakan, apabila memahami ayat yang sudah berkaitan dengan persoalan-persoalan politik, maka yang akan terjadi perselisihan. Pertama itu perbedaan pendapat, yang kedua itu yang akan terjadi perselisihan. Kalau sudah perselisihan, nanti akan terjadi pengkelompokan. Kalau sudah pengkelompokan, akan terjadi permusuhan. Kalau sudah permusuhan, akan terjadi pembunuhan. Ini kalau sudah memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan politik. Inilah yang perlu mungkin kita pahami. Apa makna yang terkandung di dalam adanya, namanya sih terserah, apakah itu himpunan alumni atau persatuan alumni apa, tapi yang dimaksud itu. Soalnya saya ingat begini, kalian waktu itu tahun bulan, saya masih ingat betul sampai sekarang. Kiai Mahrus itu berpidato begini, santri itu harus kayak domir, lirrohni wan nasbi wa jarrina sholat ka'rif bina fa innana ni'nal min. Nah utawi santri itu soluha patut sapa santri lirrohni pada saat menjadi orang yang tinggi, wanasbi dan pada saat menjadi orang yang biasa, wal jari dan pada saat jadi orang rendah. Artinya dari pejabat apa, dari orang apa, tetap santri itu harus santri. Jangan sampai santri itu berubah dari budaya santri. Kalau budaya santri ini sudah berubah, maka pengamalan terhadap ajaran agama Islam
itu pun nanti akan berubah. Makanya di sana saya harus mengatakan ka'rif bina wa innana minal ngerti sira bina ingisun majrur nah wa innana mansub nah nilna marfu nah itulah santri. Makanya sekarang kalau santri sudah mulai pada banyak yang berubah, kita nggak ngerti. Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti. Namun nanti kalau santri ini sudah memasuki sebuah organisasi, di situ akan ada yang lain lagi. Waktu itu kalau nggak salah tahun 1966. Waktunya itu kalau nggak salah setelah Mbah Masum setelah sholat itu ngendiko sama santri-santrinya. Tapi saya pakai bahasa Indonesia, kalau Masum sama bahasa Jawa. Beliau baru pulang dari Surabaya, mampir di Yogyakarta, ketemu dengan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ditanya, Sum, kamu dari mana? Lan, kamu kok kayak nggak ngerti saja. Saya kan baru buat Tuh, kamu kan terkenal Kiai ahli alfiyah, kamu terkenal Kiai ahli salahnya alfiyah itu apa namanya, Ibnu Ngaqil. Masa kamu buat NU? Di dalam alfiyah kan dijelaskan wajlur awin sibtabi ngaladin qofat kamu bagi jahin wa malin manahad man utawi wong nahado kang dadi NU sapa wong iku kang jahin kaya wong sing tukang goleti pangkat wa malin boleh wa malan boleh lan sing wong tukang goleti harta. Jadi kamu wong kiai ahli alfiyah kok malah menentang alfiyah? Orang jadi NU itu orang yang pekerjaannya mencari pangkat dan mencari duit. Makanya mungkin sekarang banyak orang yang menjual NU untuk kepentingan dirinya atau organisasinya, walau alam saya nggak ngerti. Lah Mbah Kiai Masum bilang, Lan, kamu itu kan alumni Mekah, masa kamu nggak ngerti Ibnu Athaillah? Ibnu Athaillah di dalam hikam kan mengatakan, jangan kau temani orang yang jadi, orang yang tidak jadi NU. La tasabman lan la yunhidu wa khaluhu wa la yaquluka qauluhu malallah. Karena orang yang jadi NU, yang tidak jadi NU itu tidak akan bakalan dekat dengan Allah. Saya pikir-pikir kok kayaknya benar juga ini. Ya kalau kita ingin dekat kepada Allah kok masuk organisasi bukan NU, kayaknya walau alam itu kita nggak ngerti loh. Nah, pesen-pesen kiai-kiai yang demikian inilah yang mestinya harus kita kita pegangi. Masih ada satu lagi, Mbah Mahrus itu yang kedua pesennya wa ma yalil mudhofa ya'ti qolafa ngandu pilih rofi idza mahudhifa. Nah kalau anak santri ya apalah kalau anak santri. Wa ma utawi santri yali kang mendampingi sapa santri al mudhofa ing kiai ya'ti iku mongko kudu teko sapa santri tingkai teko kowe mukhalafa haling ganteni sapa santri yang ganteni mari kiyaine ida makudifa nalikane mati. Ganteni di mana? Fil i'rabing dalam kedudukan. Artinya alumni bapak-bapak, maaf tapi kalau saya belum bisa. Ini harus mampu untuk mengganti kedudukan kiai-kiai yang sudah ada pada zaman dahulu. Bapak-bapak perlu dipahami, di seluruh dunia ini menurut saya tidak ada orang yang jabatannya seperti kiai di Indonesia, tetapi kiai yang haballah. Dalam kitab kecil
kalau nggak salah Risalatul Muawana. Man haballaha habahu kullu syai' wa man haba ghairallah haba min kulli syai'. Kenapa tidak menggunakan khofa? Kenapa tidak menggunakan wajilah? Monggo itu yang ahli-ahli fikih, ahli balaghah dijelaskan. Artinya apa? Sehebat apapun di negara Indonesia ini yang namanya kepala daerah atau pejabat tinggi pasti punya guru spiritual, khususnya para kiai yang akan selalu dikerjakan apa yang menjadi nasihat. Ini Kiai Nangim yang harus bisa. Coba sekarang guru spiritual Raja Salman siapa? Ya. Guru spiritualnya Donald Trump siapa? Enggak. Walaupun katanya Pak Harto itu menjadi pemimpin yang diktator, tapi Pak Harto punya guru spiritual. Kalau Pak Harto sudah berhadapan dengan banyak Kiai Nangim, yaitu Kiai Dimyati dari Banten, sudah jangan tanya. Ini salah satu rahasia, belum kiai-kiai yang lain. Apalagi Gus Dur. Saya jadi presiden, kalau Kiai 5 yang pos ini sudah ngomong, apapun akan saya tinggalkan. Saya akan tetap mengikuti apa yang menjadi ngendikane para kiai tadi. Mestinya para kiai yang umur seperti ini itu nanti setelah terjun di masyarakat akan bisa mengganti kedudukan kiai-kiai yang seperti dahulu itu. Saya kira dari saya cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan organisasi ini bisa terwujud. Saya sebagai orang tua hanya ngomong saja, kalau memang akan mendirikan organisasi ini, tolong organisasi ini nggak usah gemblok kemana-mana, berdiri sendiri, punya akte sendiri. Sebab kalau kita mau menggemblok kemana-mana, nanti kemerdekaannya akan jadi kurang. Kalau kita kan gemblok ke NU itu sudah banyak sekali lembaganya, dan itu sudah banyak sekali Banung. Kalau Banung kan punya ADART sendiri, punya program sendiri. Sedangkan kalau lembaga itu akan melaksanakan program-program yang dibuat oleh ini. Kalau pikiran saya, maksud saya supaya mereka-mereka yang santri yang secara organisatoris tidak masuk NU tapi mau masuk ke dalam lingkaran alumni santri yang notabene dengan adanya munadharah yang seperti ini, mungkin mereka akan bahasa sekarang ini terkontaminasi oleh model-model paham santri-santri dari kiai-kiai salafiyah. Saya dengar, tapi ini cerita legendaris. Sebenarnya walau alam. Maka apakah santri-santri sekarang ini masih kayak zaman dahulu? Walau alam. Bahas Mas Ngari waktu mau membuat pondok itu tirakatnya 300 hari. Yang 100 hari nirakati untuk pondoknya, yang 100 hari nirakati untuk santrinya, dan yang 100 hari lagi nirakati untuk keluarganya. Makanya Kiai Bisri dulu bilang, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumaro. Orang-orang yang beriman masuk surga nanti digiring berorganisasi, bergerombol-gerombol. Kalau kita akan melakukan organisasi, masuk ke sebuah tempat, itu yang akan ditanya pimpinan organisasinya, bukan anak buahnya. Nah, kalau kalian itu ingin masuk surga itu 63. Kiai Bisri Mustafa ngendika kayak gitu.
masuklah Nahdlatul Ulama. Karena yang jadi pemimpin itu Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi nanti kalau digiring mau masuk ke surga, gak usah menunjukkan KTP-nya, itu urusannya Mbah Hasyim. Ya Allah, jadi saya nggak akan mikir apa-apa, itu terserah Mbah Hasyim. Itu insya Allah nanti akan masuk surga. Itu kata Kiai Misri Samsuri Rembang. Itu tahun 63 sudah ngendika seperti itu. Nah, artinya betapa luar biasanya memang ulama-ulama pada zaman dahulu di dalam memperjuangkan paham Islam ngalah sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan yang digagas oleh Kiai Mujib ini akan selalu memperoleh ridho dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akan bisa bermanfaat rahmatan lil alamin. Saya kira dari saya terus. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup kami mintakan kepada Habib Fahmi untuk menutupnya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar عدد ما في نعم الله وابداله يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد وآله خير الوراثتية واغفر لنا يا ذا العلا في كل ساعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غيابة الدين وقهر الرجال. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, berakhirlah semua rangkaian acara Halaqah Munazaroh pada malam hari ini. Dari awal sampai akhir, apabila ada kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun kami mintakan mohon maaf kepada Ustaz Mufri, Ustaz Munidi, Yai Bahrullah, Yai Junaidi, dan Yai yang lain untuk mohon maaf sejenak membahas minta pandangannya terkait dengan masalah pembentukan alumni santri, persatuan alumni santri ini agar kita semakin bisa melangkah dalam merekatkan alumni pesantren di Kota Batam ini. Dari awal sampai akhir, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.